Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan na'am barakallahu fikum, larangan transaksi atau jual beli atau yang semisalnya tapi dalamnya ada unsur penipuan. Baik dalam transaksi jual beli atau persewaan, perkontrakan atau yang semisalnya. Sekarang kita akan masuki halaman 265, perhatikan baik-baik. Mas'alatun, permasalahan yang baru. Lau qala, kalau seandainya ada yang mengatakan, lau qala al-bai'u, kalau seandainya ada yang mengatakan, itu penjualnya mengatakan, abi'uhu 'alaika bisamanihi 'indan nas. Aku menjual barang tersebut kepadamu dengan harganya yang sudah ma'ruf di sisi manusia. Jadi dengan harga normal. Biasanya kan orang ribut itu karena jualnya bukan dengan harga normal ya. Nah, ketika sekarang menjual dengan harga normal, itu bagaimana? Yakni kama yabi'una, sebagaimana manusia menjual. Famal hukmu, bagaimana, apa hukumnya? Faham belum nih? Aku jual barang ini kepada kamu dengan harga sebagaimana manusia menjual. Jadi harga normal, harga yang normal, paham ya? Apa hukumnya seperti itu? Al-jawab, jawabannya, fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam masalah ini ada silang pendapat di antara ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Naam. Paham permasalahannya, paham belum ini? Kan kadang ada orang ngomong, ini harganya berapa? Ana jual sebagaimana orang jual. Maksudnya itu harga yang layak, harga yang ma'ruf di sisi manusia mereka menjual. Paham ya? Karena terkadang yang namanya persaingan bisnis itu kadang ada yang jual sama jualannya, barangnya sama, cuman karena persaingan bisnis yang dia berani murah, misalkan si A berani murah, si B jualnya normal, si C berani mahal misalkan. Itu terkadang bisa merusak pasaran, merusak pasaran harga dalam jual beli. Nah, sekarang permasalahannya ini, bagaimana kalau ada orang ngomong, aku jual barang ini kepadamu dengan harga yang normal menurut manusia sebagaimana mereka jual. Apa hukumnya? Al-jawab, dalam masalah ini ada perselisihan di antara ulama. Minhum man qala, di antara mereka yang mengatakan innahu jaiz, bahwasanya boleh. Innahu jaizun, bahwasanya diperbolehkan. Wa minhum man qala, di antara mereka yang mengatakan innahu laisa bijaiz. Ada juga mengatakan enggak boleh. Wa hadha an-naw' aqrab ilal jawaz. Jenis yang seperti ini lebih dekat kepada pendapat yang memperbolehkan. Dan inilah yang kita saksikan dan juga kita rasakan selama ini ya. Jadi kalau orang jual di pasar dengan harga yang normal seperti orang menjual, itu kan enggak ada masalah. Yang jadi permasalahan terkadang, nah dia menjual dengan harga mahal atau menjual dengan harga yang lebih murah. Kalau si A sama si B sama-sama jual ayam lah taruhlah. Sama-sama jual apa? Ayam. Posisi pasarannya di tengah-tengah manusia itu harganya sekilonya taruhlah 20 misalkan. Si A jualnya 15. Si B tetap masih 20. Tujuannya si A ini biasanya untuk apa? Menarik pelanggan, biar pelanggan lari ke si A. Ini enggak boleh seperti itu. Kenapa enggak boleh? Karena kalau dia mau naikkan atau menurunkan harga karena sama-sama jualannya ayam di satu lokasi, itu saling musyawarah. Bagaimana kalau kita naikkan? Sepakat. Bagaimana kalau kita turunkan? Sepakat. Tapi kalau dalam satu lokasi, satu kampung, kemudian sama-sama jual ayam, kok ini naikkan, ini nurunkan tanpa ada musyawarah, itu biasanya ribut. Biasanya. Faham maksudnya ini ya? Biasanya ribut. Tapi kalau musyawarah sepakat, si A, si B, si C jualan ayam di satu kampung, sepakat kita hari ini turunkan harganya ya. Siap. Semuanya sama harganya, kompak. Itu nanti enggak merusak pasaran. Tidak akan merusak pasaran. Tapi kalau si A nurunkan harga tanpa sepengetahuan si B wala si C, paham ya? Enggak kompak, itu nanti akan ribut. Kok antum jual murah kenapa? Padahal sekarang pasarannya masih mahal. Ribut. Paham ya? Karena nanti konsumen atau istilahnya pelanggan akan apa? Berpindah. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, wa hadzal naw' aqrab ilal jawaz. Jenis yang ini lebih dekat kepada pendapat yang memperbolehkan. Mimma fil mas'alah allati qablaha. Termasuk bagian permasalahan yang sebelumnya. Li'anal qimata al-mu'tabarah baina awsatin nas la yandam 'alaiha ahad. Dikarenakan harga yang sudah dianggap di tengah-tengah manusia itu enggak ada seorang pun yang menyesal. Tidak ada seorang pun yang menyesalinya karena harganya normal. Harganya normal sesuai dengan apa yang
Nah, barakallahu fikum, dilakukan oleh manusia di kampungnya atau di sekelilingnya, harganya normal, itu enggak akan ada penyesalan. Karena semuanya kompak, semuanya satu komando, barakallahu fikum, satu harga, sehingga tidak ada masalah. Haitsu innal bai'a lan yabi'a bi azyad mimma yabi' bihin nas. Dikarenakan penjual ini tidak menjual dengan harga yang lebih daripada yang dijual oleh manusia. Sama maksudnya harganya ya. Wa kadzalikal mustari, seperti itu pula pembeli. Nah, mafhum soal ini? Jadi penjualnya ini normal, harganya dia setarakan dengan harga yang normal di hadapan manusia. Nah, sama-sama harganya normal. Wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, fa idza qala ar-rajulu lit-tajir, kalau sekarang ada orang berkata kepada pedagang, arsilni sunduqus syai au qis ruz, kirimkanlah kepadaku satu kardus teh dan satu karung beras. Walam yadhkur as-saman, dia enggak nyebutkan harganya. Pokoknya dia ngomong, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, tolong dikirim ke ana satu kardus teh dan satu karung beras." Enggak nyebutkan harganya. Fa inna dzalika la ba'sa bi. Yang seperti itu boleh, walaupun harganya enggak disebutkan boleh, karena penjual akan menghargai dengan harga seperti manusia itu loh. Seperti layaknya manusia yang lainnya, harga yang normal dan standar. Faham? Kecuali kalau penjualnya nanti menaikkan. Wah, ini kok katanya harga, tak naikkan aja. Nah, itu lain lagi. Faham belum? Terkadang kalau orang transaksi jual beli sudah sama-sama paham, terpercaya dengan penjual tertentu, itu biasanya kan cuma nelpon. "Assalamualaikum, tolong dikirim ke rumah 2 karung beras, 1 kardus Indomie," misalkan. Dia enggak nyebutin harga. Tapi dia percaya bahwasanya penjual itu akan menjual dengan harga normal gitu loh. Faham maksudnya ya? Kecuali kalau penjual nanti naikkan, baru dia tahu kok sekarang kok naik ini harganya. Paham ya? Baru ada komplain di situ ya. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, ini enggak masalah walaupun enggak nyebutin harga, enggak masalah. Wa yuqayyiduhu 'alaihi bima huwa si'ruhu 'indan nas. Tapi dengan catatan, kata beliau, wa yuqayyiduhu, dengan ikatan dan catatan bahwasanya dia itu penjual menjual dengan harga yang menurut manusia normal harganya. Faham belum? Faham ini? Ihsan mafhum insyaallah? Abdullah? Ayo, paham insyaallah ini ya? Ayo, nah, jadi selama dia jual dengan harga normal enggak masalah walaupun enggak menyebutkan harga, walaupun tidak menyebutkan harga. Wal amalu ala hadza fi 'urfin nas, dan inilah yang diamalkan, dikerjakan barakallahu fikum pada kebiasaan manusia. La siyama idza kana al-bai' rajulan mu'tabaran fil bai' yathiqu bihin nas, masyaallah. Terlebih-lebih lagi kalau penjual itu orang yang dianggap terpercaya di sisi manusia dalam jual beli. Paham ya? Karena penjual kan banyak, enggak satu orang, dua orang ya, banyak. Sehingga terkadang kita milih penjual yang biasanya terpercaya. Penjualnya amanah, enggak bohong. Kalaupun bilang busuk, tidak menipu. Itu biasanya orang senang dan percaya dengan pedagang tertentu. Taruhlah seandainya di kampung ya ada 5 pedagang sayur. A, B, C, D, E, 5 pedagang sayur. Ternyata yang si A ini kalau jualan Masya Allah dia jujur, bilang busuk ya busuk itu loh, bekas ya bekas, nggak ada istilah ini baru kapan, baru kemarin katanya, namanya barunya kemarin. Kita katakan jujur kalau baru hari ini gitu loh, biar orang itu nanti konsumen tidak komentar dan juga tidak menilai itu adalah penipuan. Faham ya? Dan seringnya antum merasakan juga kalau antum sudah belanja dengan orang tertentu, pelayannya bagus, maksudnya dalam artian jujur, amanah, ana yakin senang dengan penjual tersebut. Paham ya? Tapi kalau penjualnya bohong, enggak jujur, suka nipu, katanya berasnya semua bagus, ternyata yang paling bawah bukan beras pasir isinya. Paham ya? Nah, karena kan beratnya juga tambah. Penjualan seperti itu modelnya macam-macam ya, Allah musta'an. Nah, kita lihat sini. Apa kata beliau? Wal khulasah, kesimpulannya, anna kulla bai'in yatadamman al-gharar fa ghairu sahih. Bahwasanya setiap transaksi jual beli yang mengandung di dalamnya gharar, penipuan, maka tidak dianggap sah, tidak dibenarkan. Wa kadzalika yuqalu fil ijarah, seperti itu pula dikatakan pada ijarah. Apa ijarah itu? Persewaan, perkontrakan. Tak kontrakkan rumah ini, rumahnya bagus, dalamnya sudah direhab, semuanya beres, lampu nyala, air bersih katanya. Ternyata kata si yang ngontrak itu siap katanya. Berapa? Per bulan enggak usah mahal-mahal karena dekat dengan kota ya, per bulannya 10 juta. Per bulan 10 juta, Bang. Paham ya? Mahal enggak Bang, kira-kira Bang?
Bagi orang kaya mungkin murah aja bagi orang kaya ya. Nah, per bulannya 10 juta katanya. Ternyata dia masuk ke rumah, air mati, lampu mati, enggak ada istilahnya apa? Belum dikeramik juga, gentengnya pada bocor ketika hujan. Wah, berarti apa? Ada penipuan di situ. Paham ya? Jadi di dalam masalah transaksi, persewaan, perkontrakan harus sama juga, enggak boleh ada gharar di dalamnya. Baru ya baru. Paham ya? Bagus ya bagus itu ya. Nah, barakallahu fikum, jangan bilang baru ternyata sudah lama, sudah bekas, kemudian bilang bagus ternyata tidak bagus. Paham ya? Itu penting karena jangan sampai ada yang tertipu sehingga terjadi apa? Permusuhan, pertikaian, perkelahian. Nah, kita lihat sini, li'anal ijarah aqdun muawadhah. Karena yang namanya ijarah, perkontrakan, persewaan itu transaksi yang muawadhah. Apa muawadhah? Imbal balik, sama-sama ingin merasakan manfaat. Ya enggak? Antum mengontrakkan barang, mengontrakkan rumah. Itu pengen dapat manfaat atau tidak? Pengen dapat manfaat harta. Hasil perkontrakan tadi itu. Orang yang ngontrak ingin merasakan manfaat enggak? Manfaat, ingin menikmati, merasakan manfaat rumah yang dia kontrak. Kan itu. Jadi sama-sama muawadhah. Sama-sama apa istilahnya? Imbal balik, sama-sama ingin mendapatkan manfaat. Nah, di situ harus apa? Harus sama-sama apa? Sama-sama jujur, sama-sama barakallahu fikum, tidak bohong, tidak menipu. Terkadang penipuan bukan dari pihak yang ngontrakkan, tapi yang mengontrak. Contohnya apa contohnya? Penipuan bukan dari pihak yang ngontrakkan, tapi dari yang ngontrak. Contohnya apa? Contohnya yang ngontrakkan rumahnya bagus, masya Allah bagus. Intinya apa? Rehapan bagus, semua diternit, keramik, granit bahkan. Kemudian apa, barakallahu fikum, air ngalir, lampu nyala. Tapi yang bayar pakai uang palsu gitu loh. Paham ya? Yang ngontraknya bayar pakai uang palsu. Berapa per bulan, Pak? Per bulan 500.000 aja ya, karena anak saking senangnya tak bayar 1 juta, Pak. Kata yang kontrak, tapi 1 juta uangnya palsu semuanya. Penipuan atau bukan? Penipuan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kan kalau uang palsu itu kan mirip sekali dengan uang asli. Kalau orang enggak paham ya dikirain asli. Bentuknya mirip, benar-benar mirip persis. Cuman ada nomor seri yang berbeda situ nanti. Nomor apa? Nomor seri. Bagian pinggir itu atau lihat itu biasanya jarang sekali yang bisa nyontoh kalau palsu. Paham ya? Atau benang yang ada di dalam barakallahu fikum uang. Itu ada semacam benang itu yang transparan itu kadang ada yang bisa nyontoh, ada yang tidak bisa juga. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya penipuan itu bisa dari pihak yang ngontrakkan, bisa juga dari pihak yang mengontrak. Nah, kita lihat sini. Fal mustajir yamlik manafi' al-'ain. Masyaallah, mustajir, orang yang ngontrak, dia memiliki manfaat benda yang dia kontrak tersebut. Allati istajarah, yang dia mengontraknya. Paham belum? Nah, taruhlah dia nyewa motor, nyewa mobil. Dia berhak menggunakan mobil dan motor tadi itu. Sampai kapan? Sampai selesai persewaannya. Paham ya? Nah, kita lihat wal muajir, sedangkan muajir yang mengontrakkan, bedakan mustajir dan muajir. Mustajir itu yang ngontrak, muajir yang mengontrakkan. Wal muajir, dan orang yang mengontrakkan, yu'adnam barakallahu fikum, yu'jiruhu iyyaha wa yamlik al-ujrah. Akan mendapatkan gaji dari perkontrakan tersebut dan memiliki apa? Ujrah. Ujrah itu upah. Upah hasil dari perkontrakan tadi itu. Faham maksudnya ini? Sama-sama dua-duanya merasakan manfaat di balik apa? Perkontrakan tersebut. Wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, fala budda min tahririha, maka harus diselesaikan, dikelirkan bi antakunal ujrah allati tadfa' ma'lumah, dikelirkan, diselesaikan bahwasanya uang kontrakan tersebut diketahui secara pasti harganya berapa, wa nafa' alladhi ustujiratul 'ain li ajlih ma'luman, dan juga manfaat yang akan didapatkan dari benda yang dikontrakkan tersebut, nah barakallahu fikum, diketahui juga. Paham belum? Anak kontrakan motor yang motor smash misalkan, anak kontrakan. Smash yang mana? Pokoknya smash. Mau enggak? Nah, berarti kan belum diketahui yang mana motornya. Kata dia mau, setelah dibayar ternyata smashnya apa? Sudah mesinnya enggak bisa bunyi, motornya pun juga banyak di belakang, yang belakang bocor misalkan. Berarti kan terkandung dalamnya penipuan. Mafhum salah ini ya? Jangan sampai seperti itu. Kita lihat, wala budda an takunal 'ain al-mustajarah ma'lumah, dan hendaknya benda yang dikontrakkan, yang disewakan itu benar-benar diketahui. Hatta la yaqa'al muta'aqidan fil gharar alladhi yushbih al-maisir, agar tidak terjadi antara dua orang yang bertransaksi tadi itu tidak terjatuh dalam apa? Al-gharar, penipuan yang mirip menyerupai dengan maisir, perjudian.
Faham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din, azdani wasallakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kesimpulannya, dalam transaksi jual beli harus jujur, transaksi dalam kontrak mengontrak juga harus jujur, tidak ada apa? Tidak ada unsur penipuan sama sekali. Nah, tidak ada unsur penipuan sama sekali. Ayo, nah. Allah musta'an. Kita lihat sini. Fa idza qala qailun, sekarang kalau seandainya ada yang mengatakan alastum yujizunal ju'alah. Ini bedanya, ju'alah perhatikan baik-baik. Kalau ada yang mengatakan kepada kita atau kepada kalian, alastum tujizuna al-ju'alah, bukankah kalian memperbolehkan ju'alah? Apa itu ju'alah? Ju'alah itu semacam sayembara. Barang siapa yang menemukan dompetku tak kasih uang sekian. Boleh enggak kayak gitu? Boleh, enggak ada larangan. Dompetnya hilang. Ketika dia mau berangkat ke masjid mau ta'lim, hilang di jalan, jatuh. Dompetnya isinya lumayan. Paham ya? Nah, 5 juta lah isinya. Nah, dia langsung ngumumkan di luar masjid ya, taruh di luar masjid. Ngomong, "Siapa yang menemukan dompet, ciri-cirinya dompetnya warnanya hitam, kemudian di dalamnya ada KTP-nya, ada SIM-nya, ada STNK-nya." Nah, barakallahu fikum, yang bisa menemukan dikasih apa? Hadiah sekian misalkan. Itu boleh kayak gitu boleh. Boleh ya? Itu enggak ada iskal, itu diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, kita lihat wa hiya 'aqdun 'ala syai'in majhul. Padahal itu kan apa? Transaksi atas sesuatu yang enggak diketahui. Dompetnya enggak tahu di mana. Cuman kan dengan syarat kalau menemukan itu loh. Kalau enggak menemukan ya enggak dikasih apa-apa. Pak, gimana, nemu enggak? Ana mau minta upahnya, Pak. Lah ketemu belum? Ya enggak dikasih. Paham belum? Jadi ini namanya ju'alah seperti ini. Walaupun sesuatu yang enggak diketahui, dompetnya enggak diketahui di mana dompetnya. Cuma lafaznya ingat-ingat. Barang siapa yang menemukan dompetku, maka dia akan mendapatkan hadiah. Syaratnya apa? Menemukan. Berarti kalau dia datang tetap bawa dompet, minta hadiahnya dikasih enggak? Enggak dikasih, sampai menemukan itu loh ya. Ini enggak masalah majhul, tapi kan ada syaratnya. Syaratnya sampai menemukan. Misal an yaqul, seperti mengatakan, "Man radda luqatati falahu kadza wa kadza, wa man radda dhalati falahu kadza wa kadza." Barang siapa yang mengembalikan barangku yang hilang, maka dia akan mendapatkan demikian dan demikian. Dan barang siapa yang bisa menemukan hewanku yang hilang, nah maka dia akan mendapatkan demikian dan demikian. Biasanya dhalah itu biasanya untuk hewan, tapi maknanya umum juga. Paham ya? Nah, umum walaupun bukan hewan pun barang hilang dhalah juga bisa. Luqatah itu barang jatuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini semacam sayembara kan? Semacam sayembara, tapi kan ada catatan, kalau menemukan baru dapat hadiah. Kalau enggak menemukan dapat hadiah atau tidak? Enggak dapat kan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan jangan sampai keliru. Wa minal ma'lum annahu qad yarudduha fi zaman qarib. Termasuk perkara yang diketahui, perhatian ini ya. Bisa jadi barang itu ditemukan dikembalikan dalam waktu dekat. Jadi misalkan ada orang lihat, oh ini dompet siapa, dibuka ternyata ada nomor teleponnya, ditelepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ini Pak, anak itu nemu dompet, namanya siapa?" "Namanya fulan bin fulan, Mahmud," misalkan. "Mahmud." Nah, isinya berapa uangnya? "Isi 5 juta." Nah, misalkan mau dikembalikan, ketemuan di mana? Ketemuan di depan Stadion Maguwarjo. Ketemuan di depan Stadion Maguwarjo. Ketemu. Nah, dengan apa? Setelah apa? Mendapatkan kabar bahwasanya yang menemukan dompet itu akan mendapatkan hadiah 150.000. Oh ya. Begitu ketemu langsung dikasihkan Pak Mahmud tadi. "Pak Mahmud, ini tadi nemu dompet. Dompetnya ini jatuh di toko pojok, depan toko pojok itu. Menemu situ dompetnya masih utuh, kemudian uang juga masih utuh, semua barang masih ada di situ. Pokoknya kartu-kartunya semuanya ada di situ." Kata Pak Mahmud tadi, ya ini hadiahnya 150.000, selesai. Boleh enggak gitu? Boleh enggak? Boleh atau dia nolak Bang kalau dikasih? Diterima enggak masalah, nolak pun enggak masalah juga. Tapi nolaknya jangan enggak usah gitu. Enggak usah beneran itu loh. Tapi kadang orang kan mau nolak kan tangannya gini-gini. Enggak usah tapi minta itu loh, jangan. Allah musta'an. Kadang kan ada gitu, kalau enggak mau, kalau mau, jangan enggak usah aja. Enggak usah tangannya gini, enggak sama aja. Enggak usah. Selesai. Nah, Allah musta'an. Itu perlu diperhatikan, transaksi seperti ini diperbolehkan. Au fi zamanin ba'id, atau ditemukan di waktu yang jauh, lama. Min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Hilangnya di tempat yang dekat tapi nemunya lama. Ternyata masuk ke selokan. Selokannya tersumbat di situ. Nah, barakallahu fikum, kemudian apa? Oh, sudah tertutup batu-batu lah lama. Setelah ada orang gali di situ ketemu, bisa juga. Au min makanin ba'id, atau ditemukan di tempat yang jauh. Nah, barakallahu fikum, tapi waktunya dekat. Wa antum taqulun hadza jaizun. Sedangkan kalian mengatakan ini boleh. Memang boleh.
Ini diperbolehkan ya, seperti ini diperbolehkan. Naam. Al-jawab na'am, boleh. Naqulu dzalik, kita katakan, li'anna aqdal ju'alah huwa min masyrutin ala amal. Penting ini. Dikarenakan transaksi, nah barakallahu fikum, na'am al-ju'alah yaitu semacam sayembara atau nah barakallahu fikum imbal balik hadiah, itu adalah transaksi yang bagaimana? Transaksi yang min masyrutin ala amal, sesuatu yang disyaratkan atas amalan atau pekerjaan. Harus ada pekerjaannya, ada hasilnya. Paham maksudnya ya? Menemukan itu hasil. Kalau belum menemukan, enggak ada hasilnya, kemudian diminta hadiah enggak dikasih. Paham ya? Enggak akan dikasih. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Mata hasala fadaka al-iwad. Kapan dia mendapatkan maka apa? Fadaka al-iwad. Maka di sana ada balasannya. Kapan dia mendapatkan, maka di sana ada balasannya. Mendapatkan barang yang hilang tadi itu, maka di sana ada balasannya. Berarti kan ada syaratnya. Syaratnya menemukan barangnya. Menemukan barang yang hilang tadi itu. Naam. Walihada kanat ju'alah minal 'uqud al-jaizah. Oleh karena ini, transaksi ju'alah ini semacam sayembara ini termasuk transaksi yang diperbolehkan. Faham maksudnya ya? Ada juga ju'alah yang sifatnya borongan. Ini kami mau membangun ma'had pondok pesantren ini. Berani berapa kamu? Dalam ukuran 10 kali 10 lah taruhlah. Ya, si fulan bilang, "Ana berani sekian, tak borong sekian." Itu juga ju'alah juga. Nah, dengan harga berapa? Dengan uang anggaran 250 juta. Udah, kasih 250 juta, intinya tahunnya jadi. Itu juga masuk ju'alah. Karena apa? Karena kalau dia enggak jadi, nanti uang ini balikkan itu loh. Paham belum? Karena persyaratannya sampai jadi 250 juta sampai jadi. Paham ya? Udah lumayan itu ya. Nah, ternyata kok enggak jadi, ya tanggung jawab. Yang borong tadi tanggung jawab. Karena apa? Karena transaksinya apa? Ada syaratnya ini, syaratnya jadi. Paham maksudnya? Jadi kalau orang borongan, itu antum sudah berlepas tangan antum. Urusan yang borong itu. Jadi enggak jadi urusan dia. Lama atau cepat urusan dia. Paham ya? Karena gajinya sudah ditentukan itu loh ya. Berani borong berapa ini? Kamar mandi 1. Kamar mandi 1 kalau tanpa bahannya 10 juta misalkan. 10 juta itu dengan bahannya lah, dengan bahannya 10 juta. Siap. Udah. Dia kerjakan. Ternyata apa? Ternyata dia sudah ngomong 10 juta. Ternyata 10 juta itu tanpa atap ternyata. Namanya udah jadi tapi atapnya enggak ada. Ya, harus selesaikan di awal itu loh. 10 juta itu transaksinya bagaimana? Semuanya clear kamar mandi plus atapnya atau bagaimana? Harus apa? Harus jujur di awal. Kalau tidak nanti dia tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Kekurangan, lebihnya tanggung jawab. Ternyata dia kerjakan cuma modalnya 5 juta. Yang 5 juta milik siapa? Milik yang borong atau kembalikan ke bosnya? Milik yang borong. Karena yang borong bilang 10 juta ini. Dia kerjakan bagaimana caranya, dibelikan bahan-bahan yang bagus tapi murah, paham ya? Akhirnya apa? Ternyata satu kamar mandi sama atapnya cuma modal 5 juta. Sudah digaji tukangnya sama tenaganya. Masya Allah, sisa berapa? 5 juta. Ya udah, 5 juta dibagikan sama yang pemborong tadi itu. Enggak dibalikkan lagi kepada bosnya, tidak, karena aja borongan. Kita lihat sini. Wa yadullu li hadza qaulullah azza wa jalla, dan yang menunjukkan akan pembolehan ini adalah firman Allah taala, wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Kisah Nabi Yusuf itu ya. Nah barakallahu fikum, yang bisa mendatangkan dengannya, nah barakallahu fikum, maka aku akan menanggung. Menanggung itu maksudnya menanggung masih ngasih upah orang yang bisa mendatangkan tersebut. Nah barakallahu fikum, kita lihat, li'annahu qad ya'ti bihi min makanin qarib, karena bisa jadi dia mendatangkan dari tempat yang dekat, fi muddatin wajizah, dengan waktu yang sangat singkat. Waqad ya'ti bihi min makanin ba'id, bisa jadi dia mendatangkan dari tempat yang jauh. Wa fi muddatin tawilah, dengan waktu yang sangat panjang, jangka waktu yang sangat panjang. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Na'am. Ayo na'am. Kita lihat sini. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, karena pembahasan ini panjang, jadi tak cukupkan sampai sekian dulu ya. Sambungannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Intinya sudah paham insyaallah ya Bang ya. Pembahasan yang kita bahas ini paham enggak tuh Bang? Paham insyaallah ya, upayakan pahami karena ini berkaitan masalah transaksi dan muamalah kehidupan kita sehari-hari. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.